Udah belum nih? Udah ya? Mantap. Ketemu lagi sama kita, geng, di channel Upil Zombie. Channel gak penting, tapi ya kadang-kadang penting juga. Dan seperti biasa, apalagi sih yang bakal dibahas di channel ini kalau bukan film, ya kan? Nah, kali ini film yang bakal kita bahas adalah film yang bertemakan cinta-cintaan lagi, geng, alias love-lovean, sarang-sarangan atau IIC teruan. Judulnya ini adalah A Man and a Woman. Film ini mengisahkan tentang apa yuk? Ya udahlah ya, nggak usah pakai lama, kita langsung sambung aja ke ceritanya. Tapi sebelumnya, Mr. Zombie putar dulu intronya. Oke guys, wanita ini adalah Sang-min. Dia lagi tinggal di Finlandia, berdua bareng sama anaknya. Pada suatu hari, sekolah tempat anaknya belajar ini ngadain acara camping buat murid-muridnya. Dan Sang-min nganter anaknya ke tempat ngumpul murid-murid lainnya. Belum juga anaknya pergi, Sang-min ini udah ngerasa khawatir buat pisah sama anaknya. By the way, anak Sang-min ini beda kayak anak-anak pada umumnya nih. Anaknya ini punya kebutuhan khusus. Khawatir, Sang-min terus maksa ikut ke lokasi camping. Sayangnya, Sang-min gak diizinin buat ikut karena memang itu adalah tujuan camping kali ini, ngajarin anaknya buat mandiri. Nah, disinilah Sang-min ketemu sama laki-laki ini. Dia juga lagi ngantar anaknya buat pergi camping. Namanya adalah Ki-hong. Dan kebetulan juga dia orang Korea. Jadi cepet lah nyambungnya, ya enggak? Sang-min dan Ki-hong singkatnya mutusin buat nyusul anak-anak mereka ke tempat camping. Mobilan berdua, ya kan? Tapi di tengah jalan mereka kehalang sama badai salju yang turun dan mereka harus berlindung terlebih dahulu. Alah, klasik. Tahu lah ya arahnya kemana nih? Dingin-dingin berdua doang, ya jelas lah cari yang anget-anget, ya kan? Tinggal percik drama dikit langsung gas ini. Basa-basi dikit, Sang-min ngajak Ki-hong cari makanan yang anget-anget dulu. Ya, tuh lihat senyumnya. Kebaca, John. Ditambah lagi mereka juga sama-sama curhat soal keadaan anak mereka. Iya, sama-sama sependeritaan, ya kan? Teman seperjuangan, terus saling mengerti. Cocok banget lah pokoknya kalian berdua nih. Dan kebetulan juga hari itu udah malam. Mereka yang kelelahan pun akhirnya pergi ke kamar masing-masing. Loh, belum deal kah? Oke, fine. Kita lihat sekuat apa sih iman mereka ini. Pagi menjelang, Sang-min dan Ki-hong memutuskan untuk pergi jalan-jalan di hutan yang dipenuhi salju. Berperan sebagai wanita rapuh yang harus dilindungi, Sang-min jatuh gara-gara nyungsep di tumpukan salju. Aduh, aku jatuh, Mas. Dan Ki-hong yang pengertian langsung nyari tempat buat Sang-min beristirahat. Nah, kebetulan nih guys, kebetulan loh ya, kebetulan. Nggak jauh dari situ ketemulah gubuk yang ada di tengah hutan. Begitu masuk di gubuk, Sang-min yang tadi pagi masih sehat walafiat mendadak jadi lemes dan batuk-batuk. Dan Ki-hong yang baik hati langsung membantu dan merawatnya. Dan kebanyakan basa-basi bos, gas, nggak usah kebanyakan acting deh. Tuh kan, lihat, langsung bertenaga dia. Sok-sok rapuh anjing. Ya. Ini demi bertahan hidup guys. Ya, demi bertahan hidup di tengah dinginnya gunung salju. Mereka harus menghasilkan panas tubuh yang cukup biar nggak mati beku nih. Satu-satunya ya kayak gini nih, lewat gesekan aja. Terus mang, sampai berapi-api. Oh ya, ngomong-ngomong mereka ini belum kenalan sama sekali loh. Namanya aja belum tahu ya kan, mereka ini udah ike-ike. Luar biasa memang insting bertahan hidup manusia satu ini nih. Menghancurkan segala batasan. Beberapa hari kemudian anak mereka selesai sama acara campingnya. Sang-min dan Ki-hong ngejemput anak mereka masing-masing. Dan mereka berdua pun akhirnya berpisah di sini. Jadi buat sementara mereka ini hilang kontak dulu nih. Ya iyalah, nama aja nggak tahu ya kan, apalagi nomor telepon. Boro-boro Instagram. Lama waktu berselang, diceritain kalau Sang-min dan anaknya ini udah pulang kampung ke Korea. Dia juga udah sibuk sama kerjaannya sebagai desainer. Di kerjaannya ini dia dapat tanggung jawab buat ngurus sebuah toko baju. Jabatannya ini CEO guys, mentereng.
Jadi ibaratnya dia ini adalah desainer yang lumayan sukses lah hitungannya. Nah, pada suatu hari, waktu Sangmin lagi ngurusin tokonya, dia secara nggak sengaja ngeliat Ki-hong yang lagi celingak-celinguk sambil cengar-cengir di depan tokonya. Sangmin yang ngeliat langsung manggil dan ngundang dia buat masuk ngobrol-ngobrol. Mereka ngobrol-ngobrol sambil cengar-cengir malu-malu berdua. Dan sambil malu-malu juga, Ki-hong ngambil kartu nama Sangmin yang ada di atas meja. Ini kebetulan nggak sih mas? 50-50 deh. Bodo amat. Dan besoknya Ki-hong yang udah dapat nomor kontak Sangmin langsung ngechat Sangmin dan ngajak ketemuan. Tapi sayangnya nggak dibalas sama si Sangmin. Ki-hong ngerasa nggak sabar pengen ketemu lagi sama si Sangmin. Biarpun chatnya dicuekin, dengan pedenya dia langsung nyamperin Sangmin yang baru aja mau cari makan. Sangmin di sini kelihatan rada bingung sih ini, antara mau nolak atau kangen ya kan. Mikir bentar, Sangmin akhirnya setuju deh buat pergi bareng. Mereka akhirnya beli nasi bungkus dan pergi ke suatu tempat. Ki-hong ternyata ngajak Sangmin pergi ke tempat kerjanya. Dia niat mamerin tempat kerja dan karirnya sebagai seorang arsitek. Selesai makan, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan jalan-jalan. Dan entah gimana ceritanya ya, tempat proyek yang biasanya kering, berdebu, dan butek ini bisa jadi bercahaya dan romantis. Kehanyut sama suasana romantis, Sangmin secara nggak sadar langsung nyentuh tangan Ki-hong dan mengelus-elusnya. Nggak jelas ini. Tapi waktu lagi enak-enak, tukang-tukang yang lagi pada istirahat tahu-tahu udah balik ke proyek. Dan kemesraan mereka pun harus tertunda. Tapi bentar aja nih tertundanya. Malamnya Ki-hong yang udah nggak tahan ini langsung nyusul Sangmin di toko bajunya. Waktu karyawan udah pada balik. Abis basa-basi nggak penting ya kan kayak biasanya. Sangmin akhirnya ngasih izin Ki-hong buat masuk. Dan gak pakai lama, gak pakai malu-malu, Ki-hong langsung bles meluk Sangmin dari belakang. Sepi, gelap ya kan? Ada atap, ada dinding. Kurang apa lagi coba alasan mereka ini buat gak enak-enak di sana. Langsung gas bos. Gak pakai lama, perzinahan pun dimulai. Tapi guys, waktu adegan lagi menuju puncak, ya kan? Sangmin baru sadar kalau di sebelahnya ini lagi ada anaknya. Panik, dia langsung pakai baju lagi dan nyamperin anaknya. Kamu nggak lihat apa-apa kan, nak? Nggak denger apa-apa kan, nak? Dan Ki-hong yang kentang mau nggak mau harus pulang dengan kondisi hati yang kecewa. Mampus, syukur. Sebelum kita lanjutin ke perselingkuhan mereka, kayaknya kita senggol dikit dulu kali ya masalah keluarganya si Ki-hong. Istri Ki-hong ini ternyata lagi mengalami masalah mental berupa gangguan depresi dan kecanduan alkohol. Kalau katanya sih masalah istrinya ini gara-gara dia nikah di usia muda. Mungkin karena inilah Ki-hong agak sumpek kalau tinggal di rumahnya. Udah anaknya butuh perhatian khusus, ditambah lagi istrinya ini lagi nggak bisa diajak kerjasama. Makanya dia cari pelarian ke Sangmin. Alasan aja ini. Suatu hari Ki-hong ngedapetin kalau istrinya ini lagi berusaha bunuh diri. Beruntung dia masih hidup dan sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi karena kejadian inilah orang tua istrinya Ki-hong mutusin buat bawa pulang anaknya dan cucunya buat sementara waktu. Sejak istrinya pulang ke tempat ibunya, si Ki-hong nih kelakuannya makin menjadi-jadi. Udah kayak stalker, dia sampai nungguin Sangmin di depan kantornya semalaman. Sangmin sadar kalau itu adalah Ki-hong dan Sangmin langsung nyamperin dia nih. Tok 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 tok. Aduh, ngapain lo di sini? Buset. Iya kali lo yang nanya. Lu ngapain tidur sini, Bambang? Hehe, udah sarapan belum cantik? Bodo amat. Gua mau ke stasiun nih. Gua antar ya. Oke. Dan mereka akhirnya berangkat ke stasiun. Waktu dia kira Ki-hong ini cuma ngantar ke stasiun, Sangmin malah dibikin bingung waktu dia ketemu lagi sama Ki-hong yang udah ada di atas kereta. Ternyata si Ki-hong ini bela-belain beli tiket dan jalan jauh buat nemenin Sangmin di perjalanan. Waduh, udah kayak anjing injek permen karet nih. Lengket nggak bisa lepas nih cowok, nempel aja. Tapi kelihatannya Sangmin ya enjoy-enjoy aja sih. Sama-sama mau juga dia nih. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Agak jual mahal dikit, Sangmin nyuruh Ki-hong yang udah nganter jauh-jauh buat pergi. Soalnya katanya dia mau rapat penting. Tetapi, abis selesai rapat mereka langsung telepon-teleponan. Dan dengan kalimat penutup sampah ini, aku cuma pengen ngedengar suaramu aja kok. Mereka ini langsung booking kamar. Buat apa? Ya, pura-pura bego.
Ya, 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 mama. Pendosa, pendosa. Ingat anak, bos. Ah, capek aku guys, suka gemes sendiri kalau bahas film-film kayak gini nih. Udah lah ya, lanjut lah ya. Singkat cerita, Sangmin lagi disibukin sama acara fashion show yang diadain sama atasannya. Tapi entah kenapa Sangmin ini ngerasa nggak bisa fokus. Sampai dia akhirnya mikir, oh kayaknya gue kangen deh sama selingkuhan gue. Ajay. Dan gak lama kemudian dia akhirnya berangkat ke kantornya Ki-hong. Sayangnya Ki-hong lagi nggak ada di sana nih. Dan di sana dia ketemu sama temen deketnya Ki-hong. Pengen menghindar ya kan, mungkin takut ketahuan, Sangmin berusaha buru-buru pamit. Tapi temennya si Ki-hong yang kepo ini malah nanya-nanya dan mancing-mancing. Dan disinilah Sangmin baru tahu kalau ternyata Ki-hong ini lagi ada masalah di keluarganya. Dan dia juga baru tahu kalau istrinya Ki-hong ini lagi sakit parah. Sangmin mendadak galau nih. Dia ngerasa bersalah sama kejadian ini. Akhirnya ketemuanlah Sangmin sama Ki-hong. Sangmin langsung ngajak pisah dan ngakhirin hubungan perselingkuhan mereka nih. Biar masalah nggak makin runyam. Di sisi lain, Ki-hong ngerasa nggak terima sama keputusan ini. Dia bolak-balik nelfon dan minta kejelasan sama Sangmin. Pokoknya kalau mau udahan kita harus ketemuan dulu, beb. Ya akhirnya mau nggak mau ya kan, abis ngantar anaknya ke sekolah, Sangmin langsung berangkat nemuin Ki-hong. Tapi ternyata waktu mereka baru ketemu, Sangmin tiba-tiba dikabarin sama pengawas anaknya. Dia ngabarin kalau anaknya ini ternyata nggak ada di sana. Jadi ternyata gara-gara diteror si Ki-hong, Sangmin ini sampai kelupaan ngawasin anaknya. Dapat kabar ini, Sangmin langsung panik. Gak pakai lama dia langsung balik lagi ke sana. Dan Ki-hong yang pengen jadi orang penting, akhirnya nyetirin Sangmin ke sana. Beruntung gak jauh dari jalan mereka ketemu sama anaknya yang lagi nongkrong di pinggir sungai. Oke, di sini entah gimana kesimpulannya ya. Mereka bertiga malah pergi liburan ke pantai. Dan intinya mereka ini malah gak jadi pisah. Mereka malah main dan makin lengket. Ada racun. Singkat cerita, Sangmin baru aja nyelesain acara fashion show-nya. Dan ternyata abis bubaran, Ki-hong udah nunggu Sangmin pulang. Cengar-cengir lah mereka berdua nih. Tapi waktu mereka mau ketemu, tiba-tiba suami Sangmin dan anaknya datang. Dan acara jumpa kangen mereka pun akhirnya tertunda. Sangmin pulang bareng suaminya dan anaknya. Tapi guys, waktu ada di rumah, Sangmin ini udah ngerasa gak tenang nih, udah gelisah pokoknya. Dia masih pengen ketemu sama selingkuhannya. Saking udah gak tahannya ya kan, Sangmin mutusin buat pergi malam itu juga. Di sini kebetulan suaminya ada di ruangan tamu nih. Dia nanya ke Sangmin, mau kemana istriku malam-malam? Ada urusan bentar, mau ketemu sama orang. Terus suaminya juga usil nanya, oh kamu udah punya pacar baru kah? Kok malam-malam ada janjian segala? Dan Sangmin secara spontan pada detik itu juga langsung mutusin buat cerita soal semua perbuatannya. Bukan dalam arti yang bagus ini, tapi dalam arti yang egois. Intinya dia tuh mikir, bodo amat dah, lu marah gue gak peduli, gue sayang sama selingkuhan gue. Bye, gue mau kawin dulu. Sakit emang ini cewek ini. Sangmin langsung pergi ke hotel tempat mereka biasa janjian. Dia nunggu di dalam dan gak lama kemudian Ki-hong juga sampai di depan pintu kamar. Tapi Ki-hong mendadak ragu guys. Hatinya ini udah mulai tergerak gara-gara hubungan dia sama anaknya. Di depan pintu dia mikir berkali-kali dan akhirnya mutusin buat pergi. Dan mereka pun akhirnya gak jadi ketemuan malam itu. Halah, bukannya dari kemarin ya kan. Oke, setahun berlalu. Ki-hong dan keluarganya balik lagi ke Finlandia. Kelihatannya sih hubungan mereka ini baik-baik aja nih, makin baik malah. Istrinya juga kelihatan makin banyak senyum. Terus, loh, ngapain sih Neng di sini nih? Kayaknya ada yang gagal move on, guys. Malah jadi stalker ya. Seakan-akan mau ninggalin clue dan jejak, Sangmin nyusulin Ki-hong yang lagi makan sama keluarganya. Dia nggak langsung jreng nongol gitu, nggak. Tapi dia ngasih kode-kode dikit. Nampang bentar ya kan, biar kelihatan dikit-dikit sama si Ki-hong ya kan. Terus pura-pura misterius, dia langsung pergi biar Ki-hong penasaran. Sebelum masuk taksi, dia sempet pose dulu bentar. Dan Sangmin pun pergi dari sana. Ki-hong sebenarnya sempat ngejar nih, tapi si Sangmin ini udah keburu minggat. Di tengah jalan, Sangmin dapat telepon dari
Ini kayaknya sih udah cerai mereka nih. Soalnya manggilnya bapaknya si ini, ibunya si ini udah bukan suamiku atau istriku gitulah. Dia juga sempat ngobrol bentar sama anaknya. Dan gak lama kemudian Sang Min mewek kenceng. Kalau menurutku sih ya, dia ini mikir, ini bego banget sih aku, udah bela-belain pisah sama keluarga malah dia lengket lagi sama keluarganya, ya kan? Dan mungkin intinya ini dia marah dan nyesel sama dirinya sendiri. Ngeng, Ki-hong ngelewatin taksinya Sang Min. Dan dia sempat ngeliat taksi yang dinaikin Sang Min lagi berhenti di pinggir jalan. Tapi dia bablas gitu aja, cuman lirak-lirik doang. Ya mungkin gara-gara ada istrinya kali ya. Syukur aja sih mereka lagi bertiga ya kan. Kalau enggak mungkin udah mampir dan nyari gubuk cinta lagi mereka nih. Dan film pun akhirnya berakhir di sini, geng. Oke, itulah cerita dari film yang berjudul A Man and a Woman. Intinya ya itu aja sih. Selingkuh itu tidak baik buat kesehatan jiwa dan raga. Penyakit masyarakat, jangan dibudidayakan. Untungnya sih film ini gak selebay film Obses ya, yang juga pernah kita bahas di video sebelumnya tuh. Gak sampai nembakin diri sendiri. Di film ini nih tokoh-tokohnya masih dibikin sadar di akhir cerita. Ya biarpun gak beres-beres banget sih. Dan Ki-hong seakan-akan gak dapet hukuman apa-apa, ya kan? Padahal dia yang paling racun di sini nih. Dia yang maksa, dia yang ngotot, dia yang gak terima waktu pisah ya kan. Tapi ujung-ujungnya si cewek doang yang kena akibatnya. Tapi ya seenggaknya film ini gak terlalu ngedewain cinta lah ya. Oke, baiklah. Sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya kan. Tetap jaga kesehatan geng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.